Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jamaah yang dimuliakan Allah, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan ana muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran, dan merupakan nikmat yang paling mahal, yang paling berharga dari Allah Jalla wa'ala kepada sebagian hambanya adalah nikmat Islam dan nikmat mengikuti daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Yunus Allah Jalla wa Ala berfirman, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, perintah dari Allah Jalla wa Ala kepada nabi kita untuk mengatakan dengan fadlullah dan rahmatnya, hendaknya mereka gembira, mereka bangga, mereka bahagia. Huwa khairum mimma yajma'un, karena fadlullah dan rahmatnya yang ia berikan kepada mereka itu lebih baik, lebih mahal, lebih berharga, lebih penting daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Ar-Risalah At-Tabukiyah menjelaskan bahawa telah masyhur dari kalangan para ulama tafsir salaf menjelaskan bahawa ini maksud dengan fadlullah dan rahmatnya dari ayat ini adalah nikmat tauhid, nikmat Islam dan nikmat as-sunnah. Maka nikmat Islam dan nikmat as-sunnah adalah suatu nikmat yang apabila Allah memberinya kepada sebagian hambanya, maka Allah memerintahkan agar dia bangga, bahagia, senang, bukan justru sedih, kecewa kenapa terlalu cepat mendapatkannya. Huwa khairum mimma yajma'un, karena nikmat Islam dan nikmat sunnah yang Allah berikan kepada sebagian hambanya itu lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Karena seluruh nikmat dunia yang tidak mengantarkan kita dan tidak mendekatkan kita kepada Allah Jalla wa'ala, ia tidak lebih berharga daripada nilai satu sayap nyamuk di sisi Allah Jalla wa'ala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dari sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Lau kanatid dunya tazinu 'inda Allahi janaha ba'udatin lama saqa minhal kafira syurbata ma." Seandainya dunia ini memiliki nilai harga di sisi Allah senilai satu sayap nyamuk, Nabi tidak mengatakan seekor onta atau seekor sapi, tetapi yang Nabi katakan seandainya dunia ini memiliki nilai satu sayap nyamuk di sisi Allah, maka sungguh tidak ada satupun orang kafir yang mendapatkan air minum seteguk pun. Inilah nilai dunia di sisi Allah apabila tidak mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka ya seorang ulama tabi'in yang bernama Abu Hazim Salamah bin Dinar rahimahullah, beliau mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribuka ilallah fahiya baliyah. Setiap nikmat dunia yang tidak membuat engkau semakin dekat dengan Allah, maka ia adalah azab, malapetaka yang Allah timpakan kepadamu. Bertambah
gaji, pendapatan meningkat, ya, jabatan, pangkat, maka lihat apakah dengan itu kita semakin dekat dengan Allah atau justru semakin jauh. Kalau dengan itu kita semakin dekat dengan Allah, maka itu nikmat yang Allah berikan untuk kita. Tetapi apabila dengan bertambahnya nikmat dunia tersebut, bertambah pula kejauhan kita dari Allah, bertambah pula kelalaian kita dari Allah, maka sejatinya itu bukanlah nikmat, tetapi itu malapetaka, azab yang Allah timpakan di dunia ini sebelum di akhirat kelak. Kullu ni'matin la tuqarribuka ila Allahi fahiya baliyah. Setiap nikmat dunia yang tidak mendekatkan engkau kepada Allah, fahiya baliyah, maka ia adalah malapetaka yang Allah timpakan kepadamu. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan memperdayakan mereka dengan nikmat-nikmat yang kami berikan kepada mereka, sehingga ketika azab kematian, malaikat maut datang mencabut nyawa mereka, dalam keadaan mereka tak sadar, dalam keadaan mereka tak tahu. Wa umli lahum inna kaidi matin. Aku akan mengundur-undurkan azabku dari mereka. Inna kaidi matin. Sesungguhnya tipu dayaku sangatlah nyata. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka seharusnya kita selalu bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas nikmat Islam dan nikmat menjalankan Islam dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Islam yang Allah inginkan dari kita di dalam firman-Nya, inna dina indallahil Islam, satu-satunya agama di sisi Allah adalah Islam. Dan yang ia inginkan dalam firman-Nya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama yang dia anut, maka tidak akan diterima darinya, dan kelak dia akan menjadi orang-orang yang merugi di hari kiamat kelak. Adalah Islam yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Ali Imran, Allah Jalla wa'ala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum innallaha ghafurur rahim. Katakan kepada mereka yang mengaku cinta Allah, yang mengaku mengikuti agama Allah, seandainya kalian benar-benar cinta Allah, maka ikutilah aku oleh kalian. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Di dalam surat Al-A'raf, Allah Jalla wa'ala berfirman, falladzina amanu bihi wa'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Maka mereka yang beriman kepada beliau, kepadanya, yaitu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti cahaya yang ia bawa, cahaya tauhid, cahaya as-sunnah, menolongnya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Allah Jalla wa'ala juga berfirman di dalam surat Al-Hasyr, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa yang dibawa oleh Rasul untuk kalian, baik itu perkara akidah, tata cara ibadah, halal dan haram, fakhudhuh, terimalah oleh kalian. Jangan kalian komentari begini dan begitu. Kenapa begini dan kenapa begitu, seperti yang ini lebih baik, yang ini lebih bagus, lagi sempurna daripada itu. Fakhudhuh, terima saja oleh kalian, jangan banyak cakap. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan, berhentilah, karena dia lebih tahu tentang kebaikan untuk kita daripada diri kita. Karena Nabi kita tidak berbicara kecuali dengan wahyu yang Allah wahyukan, dan ia Maha tahu, Maha rahmat lagi Maha hikmah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Ia tidak berbicara dengan hawa nafsu, melainkan dengan wahyu yang diwahyukan untuknya. Di dalam sebuah hadis Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati dakhalal jannah. Seluruh umatku pasti masuk syurga. Sampai di sini semua kita gembira mendengarnya, ya kan? Bagaimana tidak? Nabi katakan seluruh umatku pasti masuk syurga. Sampai di sini semua orang yang mendengarnya bahagia, gembira.
Tetapi ucapan sabda beliau yang setelah itu membuat kita jadi takut dan terkejut. Bahkan para sahabat pun menjadi takut dan terkejut. Setelah beliau mengatakan seluruh umatku pasti masuk syurga, setelah itu Nabi berkata kembali, illa man aba, kecuali mereka yang enggan. Karena ini aneh. Seandainya yang enggan masuk syurga itu adalah Yahudi, Nasara, musyrikin, Majusi, etis, maka itu tidak mengherankan para sahabat Nabi. Tetapi yang mengherankan para sahabat Nabi adalah ketika beliau menyatakan seluruh umatku pasti masuk syurga illa man aba, kecuali mereka yang enggan untuk masuk syurga. Para sahabat terkejut, maka mereka bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapakah dari umatmu yang enggan masuk syurga? Kok bisa umat Nabi Muhammad ngaku cinta Nabi, ngaku cinta Nabi, sayang Nabi, merindukan Nabi, tetapi enggan masuk syurga? Maka para sahabat bertanya, illa man aba wa man ya'ba ya Rasulullah, siapakah mereka yang enggan masuk syurga dari umatmu? Maka beliau menjawab, man ata'ani dakhalal jannah, barang siapa yang taat kepadaku maka dia pasti masuk syurga. Ini tiket masuk syurga. Kalau ada yang bertanya apa syarat masuk syurga, jawabannya ini, man ata'ani dakhalal jannah, barang siapa yang taat kepadaku maka dia pasti masuk syurga. Nah, taat kepada perintah yang beliau perintahkan dan kepada larangan yang beliau larang. Kemudian setelah itu beliau bersabda, waman asani faqad aba, tetapi barang siapa yang bermaksiat kepadaku maka sungguh dia telah enggan masuk syurga. Walaupun siang dan malam dia menyampaikan pengakuan cinta Nabi, cinta Rasul, kalau dia tidak taat kepada beliau dan melanggar larangan-larangan beliau, maka dia sesungguhnya adalah orang yang enggan masuk syurga. Ini kaedah daripada Nabi kita SAW, tak ada yang mampu membantahnya. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Semua orang boleh mengaku cinta Nabi, cinta Rasul, tetapi Nabi yang akan menjadi saksi untuknya di hari kiamat nanti, apakah dia benar cinta Nabi ataukah tidak. Maka yang ada penyair Arab yang mengatakan, kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirru bidzalik. Semua mereka mengaku punya hubungan dengan si Laila, karena si Laila adalah wanita yang cantik rupawan. Semua laki-laki mengaku ada hubungan dengannya. Yang ini mengaku ya ex pacarnya, ya pacar apa bahasa Melayu? Sama ya, ex pacarnya. Yang ini mengaku calon istrinya, yang satu lagi mengaku ya anaknya, dan seterusnya. Wa Laila la tuqiru bidzalik, tetapi Laila sendiri tidak membenarkan itu, tidak mengikrarkan pengakuan mereka. Demikian pula semua orang hari ini ngaku cinta Rasul, cinta Nabi, tetapi ketika dihadapkan untuknya ini hadis Nabi yang menjelaskan tata cara salat, tata cara zikir, tata cara jenazah, tata cara haji, tata cara umrah, ini hadis Nabi tentang ini dan tentang itu, dengan mudahnya dia mengatakan, tapi kan yang ini juga lagi baik, ini juga sempurna. Ya akhi, kita kemanakan firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik untuk kalian pada diri Rasulullah SAW. Apabila kita benar-benar meyakini ayat ini dan menerima ayat ini, maka tidak mungkin bagi seseorang berani mengatakan tetapi ini juga baik, tetapi ini juga sempurna, tatkala disampaikan kepadanya petunjuk dan sunnah Rasulullah SAW. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku maka pasti dia masuk syurga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku maka dialah orang yang telah enggan masuk syurga. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, inna mathali wa mathalakum kamathali rajulin awqad nara فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا
hujazikum wa antum tuflituna min yadai. Sesungguhnya perumpamaan, permisalan aku dan kalian itu seperti seorang laki-laki yang menghidupkan api di malam hari. Tersebut sudah menyala, datanglah hewan-hewan kecil seperti belalang dan semisal dengannya mendekati api itu. Wa huwa yadhubbuhunna anha, dan dia berusaha sekuat tenaga menjauhkan hewan-hewan kecil tersebut dari api yang sedang menyala-nyala itu. Demikianlah aku dengan kalian. Wa ana akhidhum bihujazikum wa antum tuflituna min yadai. Aku pegang erat-erat pinggang kalian dengan kedua, tapi kalian rela melepaskannya. Coba perhatikan perumpamaan dari Nabi di sini. Nabi katakan, aku pegang erat-erat pinggang kalian dengan kedua tanganku. Karena pegangan yang paling kuat di tubuh seseorang adalah di bagian pinggang. Makanya kalau ada perlombaan tarik tambang, orang megang di leher orang depannya atau di pinggangnya? Pinggang, bukan leher. Orang yang berboncengan di atas motor, yang dia pegang apanya? Pinggangnya, bukan lehernya, bukan kakinya. Ada tak orang berboncengan dia pegang leher orang depannya biar tak jatuh? Tak ada. Ada perlombaan tarik tali tambang, dia pegang leher bagian orang depannya biar kuat nariknya? Tak ada. Semua pasti megang pinggang, karena itulah pegangan yang paling kuat dan paling erat. Seperti itulah perumpamaan Nabi dalam menjauhkan kita dari neraka Allah. Namun yang menyakitkan dan menyedihkan kita serta membuat kita menjadi malu kepada Nabi adalah beliau mengatakan, wa antum tuflituna min yadai, tetapi kalian rela melepaskan kedua tanganku dari pinggang kalian. Ini sindiran yang sangat pedas dari Nabi untuk umatnya, ya. Ini adalah curhat daripada Nabi SAW tentang sebagian umatnya terhadap beliau. Coba saudara bayangkan, apabila ada seorang anak dipegang oleh ibundanya dengan kedua tangannya memegang pinggangnya erat-erat dan berkata, nak, jangan pergi nak, nak, jangan tinggalkan ibu nak. Tetapi itu anak tak peduli dan dengan relanya dia melepaskan kedua tangan ibunya dari pinggangnya, melepaskannya kemudian pergi meninggalkannya. Kira-kira apa penilaian orang kepada anak ini? Semua orang sepakat dan satu kata, itu anak yang paling durhaka. Itu anak yang tidak memiliki adab dan tidak memiliki nilai-nilai kemanusiaan di dalam hatinya. Tetapi terkadang kita tak sadar diri kita ini lebih durhaka daripada anak itu terhadap Rasulullah SAW. Dan hak Rasulullah SAW di atas hak ibu kita. Pengagungan kita kepada Rasulullah SAW harus melebihi pengagungan kita kepada orang tua kita. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa ahli wa waladihi wan nasi ajma'in. Sungguh kalian belum beriman sampai aku lebih kalian cintai daripada diri kalian sendiri, daripada anak, orang tua dan seluruh manusia. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anta ahabbu ilayya min nafsi wa ahli wa mali. Engkau lebih aku cintai daripada keluarga, harta dan orang tuaku. Maka kecuali dari diriku, illa min nafsi, kecuali daripada diriku. Maka Nabi mengatakan, la ya Umar, kamu belum beriman wahai Umar, sampai engkau mencintai aku melebihi dirimu sendiri. Maka Umar pun mengatakan, kalau demikian engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Maka Nabi pun mengatakan, al-an ya Umar, sekarang kamu baru benar berimannya wahai Umar. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Dengan nikmat Islam dan sunnah inilah kita bertemu dan berkumpul saat ini di rumah Allah Jalla wa Ala, sembari menunggu masuknya waktu salat Isya. Kita atawasi bil haq wa tawasi bis sabr dan atafaqu fid din sejenak di antara kita. Mudah-mudahan
Kita termasuk dari orang-orang yang Allah Jalla wa'ala firmankan di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Muadz bin Jabal radhiyallahu an. Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadzilina fi. Sungguh telah wajib cintaku untuk mereka, orang-orang yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka duduk-duduk sesama mereka karenaku, mereka saling berbagi sesama mereka karenaku, dan mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karenaku. Dan insyaallah bertemu dan berkumpul saat ini di rumah Allah yang mulia ini karena kita ada hubungan nasab. Tak ada hubungan nasab antara saya dengan jamaah. Saya orang Aceh, antum tinggal di sini, tak ada hubungan nasab. Nah, walaupun dahulu kerajaan daripada Aceh memiliki hubungan yang sangat erat dengan kerajaan Malaysia, Melayu. Dan itu bisa dilihat dalam sejarah, sangat banyak datuk-datuk di Malaysia dan terkhusus di Penang dari orang-orang Aceh, dan sangat banyak syuhada di bumi Melayu ini dari orang-orang Aceh ketika berperang melawan penjajah-penjajah terdahulu. Tetapi yang mempertemu dan mengumpulkan kita saat ini bukan itu. Yang mempertemu dan mengumpulkan kita saat ini di rumah Allah adalah undang-undang dasar kita, yaitu radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Seandainya landasan ini tidak ada di dalam hati kita, maka kita tidak akan saling cinta mencintai. Kita tidak akan duduk seperti ini, tidak akan saling bertemu, saling kunjung mengunjungi dan saling merindukan. Jamaah yang dimuliakan Allah, insyaallah taala kita akan membahas beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seputar fitnah, huru-hara dan perubahan yang menimpa umatnya di akhir zaman dan bimbingannya dari beliau. Di dalam sebuah hadis atau hadis yang pertama dari hadis-hadis fitnah yang akan kita renungi pada malam hari ini. Hadis yang pertama adalah hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dan hadis ini disebutkan oleh beliau di dalam Kitabul Fitan dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yataqarabu zaman wa yanqusul amal wa yulqa wa tadhharul fitan wa yulqa asy-syuh wa yakthurul harj." Qalu wa mal harju ya Rasulullah? Qala al-qatlul qatil. Sungguh zaman ini semakin hari semakin yataqarab, semakin dekat, semakin cepat. Apa maknanya? Ada beberapa penjelasan di antara ulama. Kalau kita membuka Fathul Bari karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i, ya, kurang lebih 5 atau 6 penjelasan dari para ulama. Namun yang paling kuatnya adalah 2 penjelasan. Yang pertama, keberkahannya. Artinya waktu ini semakin hari, masa semakin hari semakin kurang berkah. Zaman dahulu orang di umur 10 tahun sudah hafiz Al-Quran. Hari ini di umur 100 tahun belum tahu salat. Ya, jangankan hafiz Al-Quran, Imam Syafi'i lahir dalam keadaan tak punya ayah. Di umur 7 tahun hafiz 30 juz Al-Quran, paham tafsirnya. Di umur 10 tahun beliau telah menghafal Muwatta Imam Malik, kitab hadis terbesar di atas permukaan bumi saat ini. Ya. Seandainya dipertemukan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, masih lagi tebal Muwatta Imam Malik. Imam Syafi'i sudah menghafalnya dan beliau baru umur 10 tahun. Di dalamnya belasan ribu hadis dan asar para sahabat Nabi. Dan di umur 11 tahun beliau sudah direkomended oleh guru-gurunya untuk memberikan fatwa. Ini Imam Syafi'i. Keberkahan daripada waktu yang ada di masa itu. Makna yataqarabu zaman yang kedua kata para ulama adalah memang perputaran masa semakin hari semakin cepat. Dan itu pun sudah kita rasakan, ya kan? Di dalam hadis, setelah Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan pendapat yang kedua ini, beliau menyebutkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Kemudian beliau mengatakan dengan sanad yang hasan,
Nabi mengatakan la taqumus sa'ah hatta yataqaraba zaman fatakunu sanatu kasyahr wa yakunu syahru kal usbu' wa yakunu al usbu' kal yawm wa yakunu al yawm kas sa'ah wa takunu sa'atu kahtiraqis sa'fah. Sungguh hari kiamat itu tidak terjadi kecuali perputaran masa semakin hari semakin cepat, sehingga masa 1 tahun bagaikan 1 bulan, 1 bulan bagaikan 1 pekan, 1 pekan bagaikan 1 hari, dan 1 hari kas-sa'ah. Sa'ah itu artinya dalam bahasa Arab waqtun qasir, masa yang pendek. Mungkin bolehlah kita terjemahkan 1 jam, masa yang pendek. Dan masa yang pendek habisnya seperti habisnya pelepah kurma. Pelepah kurma hampir tak ada yang lembab, ya, semuanya kering, dan kalau dibakar sangat-sangat cepat habisnya. Demikianlah Nabi umpamakan perputaran waktu di akhir zaman menjelang terjadi hari kiamat. Ini sudah kita rasakan atau belum? Sudah kita rasakan. Tak terasa, ya, kita sekarang sudah malam. Tak terasa sudah tidur lagi, tak terasa sudah pagi, tak terasa sudah siang, tak terasa sudah sore lagi, tak terasa sudah semalam lagi, tak terasa sudah tidur lagi, tak terasa sudah man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyyuk. Baru terkejut. Mendapatkan pertanyaan ini di surau Najihin saja bisa terkejut. Lalu bagaimana kalau pertanyaan ini kita dapatkan di alam kubur? Dalam ruangan yang berakun aja seperti ini terkejut. Boleh terkejut dapat pertanyaan ini. Padahal cuaca Masya Allah, ya, ambal yang enak, tempat yang wangi, terkejut kita mendapatkan pertanyaan ini. Nih. Lalu bagaimana kalau kita mendapatkan pertanyaan ini di alam kubur? Perputaran waktu yang begitu cepat. Nah, rasanya hanya baru beberapa bulan yang lalu anak duduk di meja ini. Padahal setelah kita lihat 3 tahun sudah waktunya. 2019 terakhir anak duduk di atas kursi ini. 3 tahun sudah, tak terasa jemaah. Subhanallah. Benar apa yang Nabi cakap. Ketika Covid terjadi kemarin seakan-akan enggak akan berputar masa ini. Sekarang tak terasa Covid sudah berlalu. Ya, subhanallah. La taqaraba zaman. Hari kiamat tak terjadi sampai perputaran masa itu semakin hari semakin cepat. Fatakunu sanatu kasyahr. Masa 1 bulan, 1 tahun bagaikan 1 bulan. 1 bulan bagaikan 1 pekan. 1 pekan bagaikan 1 hari. 1 hari bagaikan sa'ah. Waktu yang sangat pendek. Waktu yang pendek, lepasnya, habisnya seperti pelepah kurma yang terbakar. Nah, apalagi kalau kita bandingkan waktu di dunia ini dengan waktu akhirat jamaah. Seandainya kita memiliki umur yang panjang, berapa kira-kira umur kita jamaah? 60 sampai 70 tahun. Itu umur mayoriti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna a'mara ummati baina 60 wa qalilum ila baina 60 wa 70 wa qalilum man jawaza dzalik. Umur mayoriti umatku itu antara 60 sampai 70 tahun dan amat sedikit yang melewati itu. Sedangkan 1 hari di akhirat panjangnya ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Seperti 1000 tahun di dunia ini. 1 hari notabene 12 jam. Berarti seandainya kita memiliki umur 60 sampai 70 tahun, maka 60 sampai 70 tahun itu tak lebih dari setengah jam waktu akhirat. Tak lebih dari itu. Tak lebih dari 1,5 jam waktu akhirat. Belum lagi kalau kita bandingkan dengan 1 hari di akhirat yang panjangnya khamsina alfa sanah. Seperti 50.000 tahun di dunia ini. Maka waktu 60 hingga 70 tahun dunia ini tak lebih dari beberapa menit waktu akhirat. Yang kedua Nabi katakan wa yanqusul amal. Di akhir zaman itu amalan itu semakin berkurang.
Karena di dalam Islam suatu amalan itu dikatakan amalan dan diterima oleh Allah apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama ikhlas. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Inna Allah la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan liwajhih. Dan dalil-dalil lainnya daripada Al-Quran dan hadis yang menerangkan bahwa suatu amalan tidak akan diterima oleh Allah apabila yang melakukannya tidak ikhlas. Yang kedua, sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang melakukan suatu amalan, suatu ibadah yang tiada perintah kami atasnya, maka amalan tersebut tertolak. Ini dalam bab ibadah tauqifi, mesti adanya dalil. Tak ada dalil tak boleh melakukannya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Tak boleh coba-coba dulu. Ya, nak coba dulu, kalau benar alhamdulillah, kalau salah benarnya tetap salah karena dia melakukan dengan cara yang salah, yaitu coba-coba, bukan karena ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan sekali-kali engkau melakukan sesuatu tanpa ilmu terlebih dahulu, karena pendengaran, penglihatan dan hati itu kelak akan ditanyakan. Maka Nabi mengatakan, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintah kami atasnya, maka amalan tersebut tertolak. Para ulama menyebutkan suatu amalan itu mesti sesuai dengan petunjuknya Rasulullah dalam beberapa hal. Ya, dalam beberapa hal. Yang pertama, dari sisi jinsiyahnya, jenis ibadah yang ia lakukan mesti sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya, ibadah hewan kurban harus dari jenis bahimatul an'am, onta, sapi, kerbau atau kambing. Maka yang menyembelih seekor kuda, walaupun kuda halal dalam Islam, dia sembelih sebagai hewan kurban, tak diterima walaupun harganya lagi mahal daripada onta. Atau dia menyembelih seekor ayam yang harganya lebih mahal daripada onta. Mungkin ada ayam yang lagi mahal harganya, mungkin ayam yang baru transit dari Makau, ayam yang baru hijrah dari Makau, itu mungkin harganya lagi mahal. Ayam yang mencarikan uang jutaan, ya ribuan dolar untuk sebagian orang, alias ayam yang digunakan untuk berjudi. Ada loh harga ayam sampai ya ribuan dolar, bahkan ratusan dolar, ya ratusan ribu dolar. Ayam yang digunakan untuk berjudi, dia taubat, ya dia nak menyembelih ayamnya sebagai hewan kurban, tak diterima karena jenisnya berbeda dengan petunjuk Nabi. Yang kedua, mesti sesuai dengan sunnah Nabi, adalah as-sababiyah. Sebab dia melakukan suatu ibadah mesti ada dalilnya. Sebagai contoh, kita masuk ke masjid tak duduk kecuali karena setelah salat dua rakaat. Kita salat 2 rakaat sebabnya masuk masjid, tahiyatul masjid. Ada dalilnya dari Nabi, la yadkhulu ahadukum alla idza dakhala ahadukum al masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain, hadis Abu Qatadah dalam as-sahih. Apabila salah satu di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka jangan dia langsung duduk sampai salat 2 rakaat. Tiba-tiba ada orang yang ketika mau masuk rumah baru, mau pakai mobil baru, motor baru, dia salat 2 rakaat. Ketika ditanya apa sebabnya? Sebabnya tahiyatul motor baru, tahiyatul kereta baru, tahiyatul mobil baru. Tak katakan tidak diterima oleh Allah karena sababiyahnya tak ada dalilnya. Yang ketiga kata para ulama adalah al-kaifiyah, cara dia melakukannya harus sesuai dengan cara yang Nabi anjurkan, walaupun ibadah yang dia lakukan sudah ada dalilnya. Ibadah yang dia lakukan secara umum adalah ibadah yang Allah dan Rasulnya anjurkan, tetapi ketika ia mengerjakannya mesti sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Sebagai contoh, salat, Nabi katakan sallu kama ra'aitumuni usalli, mesti sesuai dengan cara beliau. Apakah boleh kita melakukan salat
ya, salam duluan kemudian diakhiri dengan takbir, kan tak ada larangannya. Coba ada yang bisa mendatangkan dalil dari Al-Quran dan hadis yang melarang jangan solat dengan salam terlebih dahulu dan takbir diakhiri? Tak ada. Tapi tak ada yang melakukannya. Kenapa? Karena dia tahu Nabi nggak pernah melakukan itu. Berarti kaedahnya apa? Secara kodratnya, tabiannya dia terima kaedah ibadah itu tidak boleh dilakukan kecuali sudah ada dalil menganjurkannya. Hukum asalnya tak boleh melakukannya. Demikian juga dalam masalah wudu. Ketika Nabi berwudu kemudian Nabi mengatakan ada thumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fihima nafsu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, Nabi katakan seperti wuduku ini, kemudian dia salat 2 rakaat dengan khusyuk, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Hadis Bukhari Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi sebutkan seperti wuduku ini. Tak boleh orang berwudu sesukanya, kaki duluan, ya, kemudian tangan, kemudian ya seterusnya. Tak sesuai dengan petunjuk Nabi. Ketika ditegur, antum kenapa begitu wudunya? Ya akhi, enggak ada larangannya. Ada larangan berwudu dengan kaki terlebih dahulu? Enggak ada, tapi tak ada muslim melakukannya. Kenapa? Karena itu bukan wudu yang sesuai dengan sunnah Nabi. Azan dulu. Sudah masuk waktu azan? Baik, silakan. Baik, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, ibu bapak, saudara dan saudari yang ana cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Tadi telah kita sebutkan bahawa sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah itu dalam beberapa sisi. Yang pertama tadi dari sisi jinsiyahnya, yang kedua sababiyahnya, yang ketiga kaifiyahnya. Dan telah kita sebutkan beberapa contoh dari hadis Nabi untuk hal itu. Juga seperti sabda Nabi tentang haji. Setelah Nabi mempraktekkan haji dengan perbuatan, ucapan dan takrirnya, Nabi mengatakan khudhu anni manasikakum, ambillah manasik haji kalian dari diriku. Tidak Nabi biarkan bebas begitu saja, sehingga tidak boleh seseorang melakukan haji sesukanya dengan caranya, dengan cara yang dia lihat dari manusia, dengan larangan seperti ini. Ya, ini yang ketiga. Yang keempat adalah al-adadiyah, nominality. Yang ia lakukan tak boleh lebih atau tak boleh kurang dari nominality yang telah ditentukan secara khusus. Contohnya apa? Jumlah rakaat salat. Ya, karena lagi semangat subuh kali ini jamaah lagi rame, lagi semangat semua, akhirnya subuhnya jadi 4 rakaat. Boleh tak? Hah? Kenapa enggak boleh? Enggak ada larangannya. Coba buka 30 juz Al-Quranul Karim dan seluruh kitab hadis, enggak ada satupun dalil yang melarang jangan salat subuh lebih dari 2 rakaat. Tak ada. Kalau kita mengikuti kaedah, enggak apa-apa melakukan ibadah walaupun tak ada di masa Nabi selama tak ada larangannya, berarti boleh dong salat subuh lebih dari 2 rakaat. Karena tak ada larangannya salat subuh lebih dari 2 rakaat secara dalil nas Al-Quran dan hadis. Ya. Tapi kalau kita mengikuti keumuman ayat dan hadis, ada larangannya. Allah mengatakan wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul maka ambillah. Nabi bawa salat subuh berapa rakaat? Cuma 2. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang olehnya maka tinggalkan. Di antara hal yang Nabi larang adalah mengada-adakan perkara baru dalam urusan agama. Maka tak boleh melakukan salat subuh lebih dari 2 rakaat. Kenapa? Karena tak ada contoh daripada Nabi. Berarti tabiat manusia menerima kaedah tak boleh beribadah tanpa ada dalil. Nah, tabiat manusia yang masih selamat menerima kaedah itu. Nah, contoh lain jumlah tawaf. Tawaf tak kurang dan tak lebih dari 7 kali tawaf. Sa'i juga demikian. Apakah boleh karena dia lagi semangat? Belum tentu tahun depan saya masih diberikan kemudahan untuk umrah, sekali tawaf langsung 10 kali tawafnya. Pas sa'i 9 kali atau 20 kali. Karena tahun depan belum tentu saya bisa balik lagi ke sini, katanya. Boleh tak? Tak boleh. Berarti tabiat manusia yang selamat menerima kaedah ibadah yang tidak ada contoh dari Nabi tak boleh dilakukan. Tabiat manusia menerima kaedah itu. Makanya Nabi ketika berwudu
Dalam riwayat sebagainya terkadang beliau melakukan hanya sekali, ya. Selain mengusap rambut, ya. Mengusap rambut memang hanya sekali. Terkadang 2 kali dan terkadang 3 kali. Maksimumnya 3 kali beliau mencucinya. Kemudian Nabi mengatakan faman istazada faqad i'tada wa zalam. Barang siapa yang melakukan lebih dari 3 kali, cuci muka lebih dari 3 kali, mencuci kaki lebih dari 3 kali, dia telah melampaui batas dan melakukan kezaliman. Menunjukkan apa? Nominalitinya tak boleh kita selisihi daripada nominaliti yang telah Nabi tentukan secara khusus. Kecuali ibadah-ibadah memang Nabi anjurkan secara umum tanpa memberikan pembatasan terhadap nominalitinya. Nah, yang kelima adalah al-makaniyah. Dari sisi tempat ibadah yang kita lakukan tak boleh di selain tempat yang telah dikhususkan dalam syariat. Contohnya ibadah i'tikaf, Allah khususkan di dalam masjid, wa antum aakifuna fil masjid. Maka i'tikaf dikubur wali fulan wa aulia fulan, itu bukan i'tikaf yang diterima oleh Allah. Karena i'tikaf syaratnya dalam masjid tempatnya. Haji tempatnya di Mekah. Kita marah tak marah sama orang Mekah, kita tak boleh haji kecuali di Mekah. Lagi marah sama orang Mekah, akhirnya kita tak mau haji di Mekah, buat di sini, tak bisa. Al-makaniyah. Yang keenam adalah az-zamaniyah. Dari sisi waktunya, waktu salat. Contohnya waktu haji, ya, amalan haji mulai di hari tarwiyah, berakhir di tanggal 8 Zulhijjah dan berakhir di tanggal 13 Zulhijjah, di bulan haji. Tak bisa dia sedang umrah di bulan Ramadan, akhirnya langsunglah buat haji di Ramadan aja, karena belum nanti musim haji tak bisa balik lagi. Tak bisa. Ini 6 hal, kata para ulama, mesti sesuai dengan sunnah Nabi. Dan ini masuk dalam keumuman sabda beliau, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin dalam kitabnya Usulul Fiqh wa Qawaidih, juga dalam syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Barang siapa yang melakukan suatu ibadah tiada perintah kami di atasnya, maka amalan tersebut tertolak. Baik, kita masih di hadis pertama dari hadis-hadis fitnah akhir zaman. Nabi mengatakan amalan saleh di akhir zaman semakin berkurang. Dan kalau kita melihat kepada 2 syarat di atas, amalan soleh itu benar-benar sulit didapatkan. Ikhlas tak mudah ikhlas, ya. Atau dia ikhlas tapi tak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihi kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang paling bagus amalannya. Allah tak mengatakan yang paling banyak amalannya. Aktsarukum amala, bukan. Siapa yang paling penat, tak. Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling bagus amalannya di antara kalian. Apa maknanya? Tentunya kita semua bukan ahli tafsir, tapi ayat ini sudah dijelaskan penafsirannya oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir, ulama Syafi'i. Dalam tafsir Al-Qur'anil Azim beliau menukilkan ucapan seorang ulama salaf dari masa tabi'in yang bernama Fudail bin Iyadh. Beliau mengatakan ahsanukum amala ay akhlasukum wa aswabukum. Adalah siapa yang paling ikhlas dan siapa yang paling sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang sesuai dengan sunnah Nabi tetapi tidak ikhlas, itu namanya al-amalu syirki. Atau ibadahnya ikhlas karena Allah tetapi tak sesuai dengan sunnah Nabi, itu dinamakan al-amalul bid'i. Dan ulama tafsir mengatakan inilah yang Allah, salah satu dari 2 penafsiran pada firman Allah, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Lelah dan penat dia beramal, tasla naran hamiyah, tetapi amalan-amalan yang dia lakukan, ya, sampai dia lelah dan penat justru menjerumuskan dia ke dalam neraka Allah.
Kenapa? Karena tak ikhlas, tak sesuai dengan sunnah Nabi. Atau ikhlas tetapi tak sesuai dengan sunnah Nabi. Atau sesuai dengan sunnah Nabi tetapi tak ikhlas. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Ini salah satu dari dua penafsiran tentang ayat ini. Baik. Yang ketiga, Nabi katakan dari hadis yang pertama, setelah beliau menyatakan masa semakin hari semakin cepat perputarannya, amalan saleh itu semakin hari semakin berkurang, Nabi mengatakan wa tadharul fitan. Semakin hari fitnah, fitan itu jamak daripada kata al-fitnah. Fitnah semakin hari semakin menyebar. Dan fitnah secara umum ada dua. Yang pertama fitnah syahwat. Ya, seruan untuk berbuat zina, berjudi dan berbagai penyimpangan syahwat yang lainnya. Fitnah yang kedua adalah fitnah syubhat. Ideologi-ideologi, pemahaman-pemahaman yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan pemahaman para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, tetapi tersamarkan dengan pemahaman yang benar. Itu namanya syubhat. Ya. Nah, kalau kita perhatikan dua fitnah ini, luar biasa merajalelanya hari ini. Ya. Kalau di masa Nabi tak ada yang berani. Apa di masa Abu Bakar juga tak ada yang berani. Di masa Umar apalagi? Ada seorang yang bernama Shabiq bin Isa di masa Umar. Dia menyebarkan fitnah syubhat tentang ayat-ayat mutasyabihat. Langsung dipanggil oleh Umar, dipukul kepalanya dengan pelepah kurma. Tapi tak boleh diterapkan ni. Umar melakukannya, beliau Amirul Mukminin. Antum bukan Amirul Mukminin, jangan antum terapkan kepada jiran. Antum ada syubhat ni sini, tak pukul pakai pelepah kurma. Antum bukan Amirul Mukminin. Umar saat itu Amirul Mukminin. Jangankan manusia, syaitan aja takut kalau berpapasan dengan Umar di dalam satu jalan. Satu haluan dengan Umar, ambil haluan lain, takut sama Umar. Nah, hari ini tak ada orang yang seperti itu. Syaitan takut kepada dia. Walaupun ada, mungkin syaitan takut pada dia karena melihat lebih syaitan dia daripada aku. Ya. Maka Umar memukul kepalanya sampai keluar darahnya. Maka dia mengatakan, wahai Umar, syubhatnya udah keluar, sama darah pun dah keluar, apalagi syubhatnya, kata dia. Baru dilepaskan oleh Umar. Enggak ada yang berani menebarkan syubhat. Ya. Setelah itu ada ulama yang membantah setiap pemahaman yang menyimpang, yang bergeser daripada Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah, dibantah oleh Imam Syafi'i. Judul Ar-Risalah, menjelaskan kaedah-kaedah agama di dalamnya, kaedah hadis, kaedah fikih, prinsip-prinsip dalam beragama. Risalah namanya surat karena beliau menulis itu karena permintaan kawan dekatnya, sahabat dekatnya yang bernama Abdurrahman bin Mahdi. Sama-sama ulama kibar di masa itu. Dia meminta kepada Imam Syafi'i menulis sebuah kitab yang menjadi rujukan kaum muslimin, yang menjelaskan prinsip mereka dalam beragama. Maka beliau menulisnya, kemudian mengirimnya kepada Abdurrahman bin Mahdi, yang namanya kiriman surat bahasa Arab Risalah. Maka kitab beliau itu tak ada judulnya. Jadi Risalah itu bukan judul, tapi surat yang dikirimkan. Ya, beliau kirimkan kepada Abdurrahman bin Mahdi. Nah, tapi hari ini semua orang bebas bicara masalah agama Allah, ya kan? Bahkan ada yang menghalalkan, naudzubillah min dzalik, LGBT, menggunakan ayat, menggunakan hadis. Ada yang mengatakan tak perlu lagi beribadah, salat, puasa, haji, umrah kalau kita sudah sampai ke tarikat ma'rifat. Ya, berdalil hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai datang kepadamu keyakinan. Kalau dah yakin tak perlu lagi beribadah berarti. Kalau di masa Umar ada orang seperti ini, bukan lagi dengan pelepah kurma, dengan pokok kurma dipukul sama Umar. Karena ini maksud dengan keyakinan dalam ayat ini adalah kematian. Beribadahlah kamu sampai mati. Ya, sebagian orang memaknakannya dengan ma'rifah. Kalau sudah ma'rifah, tak apa-apa lagi tak salat. Sudah wali majdub, sudah di dalam alam malakut wal jabarut, katanya. Tak perlu lagi ibadah. Tak ibadahnya dia itu mengalahkan pahala ibadah kita, katanya. Karena dia sudah di alam jabarut wal malakut, sudah ma'rifah. Tak ada lagi keraguan di dalam hatinya tentang Allah. Dan Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai keyakinan datang kepadamu.
Padahal keyakinan yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini adalah kematian sebagaimana penafsiran Nabi dan para sahabatnya. Juga firman Allah dalam surah Al-Mudaththir, wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Kami dahulunya mendustakan hari kebangkitan, kata orang-orang kafir yang berada dalam neraka Saqar, sampai datang kepada kami al-yaqin, kematian, baru kami yakin bahwa rupanya ada malaikat maut, ada alam kubur itu. Tapi sebagian orang justru memaknakan ayat itu dengan ma'rifah, sehingga sebagian mereka yang enggak salat, enggak wudu, bahkan enggak taharah, bahkan sebagiannya udah gila, tetapi dianggap itu wali majdub, sedang berada di dalam alam malakut wal jabarut. Karena dekatnya dia kepada Allah, karena tidak ada lagi di dalam hati yang kecuali Allah, sehingga dia jadi gila, katanya. Gila karena dekat dengan Allah. Ada manusia yang lebih dekat dengan Allah daripada Nabi dan para Rasulnya? Tak ada satupun Nabi dan para Rasul yang gila. Seandainya tingkat kewalian tertinggi adalah ketika seorang sudah jadi gila, maka pasti para Nabi dan para Rasul ada yang gila. Ada para Nabi yang gila? Tak ada. Para sahabat Nabi ada yang gila? Tak ada juga. Tak ada yang gila. Dan ada yang lebih yakin tentang Allah daripada Nabi dan para Rasul? Tak ada. Mereka semua beribadah. Nabi menjelang wafatnya dipapah, dibawa ke masjid untuk salat berjamaah. Sedang sakit parah, Nabi mengatakan, apakah salat sudah ditegakkan? Bahkan di antara pesan beliau terakhir menjelang wafatnya, as-salah, as-salah, as-salat wa ma malakat aimanukum. Salat, 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 dan perhatikan budak-budak sahaya kalian. Itu menjelang wafatnya. Nabi masih salat tahajud, Nabi berzikir, Nabi puasa. Ada yang lebih tinggi makrifatnya, tarikatnya daripada tarikat Nabi? Ada yang tarikatnya lagi tinggi daripada tarikat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali? Nabi tak mau berjabat tangan dengan wanita yang tak mahram baginya. Ketika beliau baiat dengan laki-laki, beliau berjabat tangan, bersalaman. Ketika kaum wanita, Nabi katakan, inilah usafihun nisa, saya tidak berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram. Hari ini dia bilang, tak apa, kalau kita berjabat tangan sama wanita haram karena kita masih syariah. Kalau beliau udah wali majdub, tak ada lagi bisikan-bisikan buruk di dalam hatinya. Ketika memegang tangan wanita, beliau sudah di alam jabarut wal malakut, sehingga tak berdosa, katanya. Ini pembodohan. Dan itu ada, bukan cerita-cerita dongeng. Maka Nabi katakan di akhir zaman fitnah betul-betul tersebar. Wa yulqa asyuh. Yang keempat, Nabi katakan mayoritas umat beliau menderita penyakit syuh. Mayoriti mereka berpenyakit syuh, ambisi yang sangat kuat terhadap dunia. Dan di jalan Allah Jalla wa Ala, wa man yuqashuha an nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang Allah bersihkan dari penyakit syuh, dia akan beruntung. Nabi mengatakan, iyyakum wasyuh fa innahu qad ahlaka man kana qablakum. Jauhi oleh kalian daripada penyakit syuh, karena penyakit syuh itu telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Bahkan karena syuh, manusia ini, kaum muslimin, tak lagi disegani oleh orang-orang kafir. Nabi katakan, tatada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ala qus'atiha. Umat Islam ini akan dibantai oleh umat-umat selain Islam nantinya, sebagaimana makanan itu disantap oleh orang yang memakannya. Para sahabat bertanya, amin qillatin nahnu yawma idin ya Rasulullah. Kaum muslimin mudah dibantai saat itu, apakah karena mereka minoriti? Nabi menjawab, la bal antum kathir. Justru kalian mayoriti, kalian ramai sangat. Tapi jumlah kalian yang banyak, kaguthaun fisin, seperti buih di laut. Itu kondisi muslim hari ini. Jangankan untuk perkara fikih yang dalam, tata cara solat saja banyak muslim hari ini belum tahu cara solat. Bahkan tak sedikit muslim hari ini yang tak pernah ke masjid. Dan sebagian mereka pertama kali dia ke masjid, dan itu yang terakhir kali untuknya. Masuk ke masjid dalam keadaan sebagai jenazah untuk disolatkan. Nah, bahkan ada yang enggak tahu solat maghrib itu berapa rakaat. Dan itu terjadi, jemaah.
Itu kata Nabi, kalian mayoriti, tapi kalian jumlah yang banyak kalian itu seperti buih di laut. Kemudian di akhir hadis tersebut Nabi katakan wa yuqdzaf fi qulubihimul wahan. Di hati-hati mayoriti muslim saat itu ada penyakit wahan. Wa mal wahnu ya Rasulullah? Apakah wahan itu ya Rasulullah? Tanya para sahabatnya. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan benci kematian. Ini dua hal yang saling bertemu. Kenapa orang benci mati? Karena cinta dunia. Kenapa dia cinta dunia? Karena tak ingat mati. Karena kalau orang ingat mati, dia akan segera bertaubat, semangat beribadah dan qanaah dengan dunia yang Allah berikan. Kata seorang ulama salaf yang bernama Ad-Daqqaq, man aktsara dzikral maut ukrima bi thalathah. Barang siapa yang sering mengingat kematian, dia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Yang pertama, an-nasyat fil ibadah, semangat beribadah. Apakah dia sehat, dia sedang sakit, dia anak muda, dia orang tua, dia orang kaya, orang miskin, seorang muslim kalau ingat mati pasti langsung semangat beribadah kepada Allah. Karena dia tahu hadis Nabi, innamal a'malu bil khawatim, amalan itu dengan penutupnya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'id As-Sa'idi, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi, setiap orang itu akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya. Yang kedua kata Daqqaq, ta'jilut taubah, dia akan segera bertaubat, tak menunda-nundanya kalau dia sudah ingat mati. Yang ketiga, wa qana'atul qalb, dia akan memiliki sifat qanaah di dalam hatinya. Dan itu sumber kesuksesan kalau seorang memiliki sifat qanaah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda, qad aflaha man aslam wa ruzqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah. Sungguh beruntung, sukses seorang yang beragamakan Islam, diberikan rezeki yang mencukupkan. Rezeki mencukupkan itu ada beberapa penjelasan di antara ulama. Ada yang mengatakan satu hari dia kenyang, satu harinya dia lapar. Ada yang mengatakan rezeki yang mencukupkan itu adalah rezeki yang mencukupkan ke makan pokoknya, makanan pokoknya. Yang ketiga Nabi katakan Allah berikan qanaah, sifat qanaah padanya terhadap apa yang Allah berikan. Yang terakhir Nabi katakan, kita masih di hadis pertama tentang hadis fitnah ya. Yang terakhir Nabi mengatakan wa yakthurul harj. Di akhir zaman banyak terjadi al-haraj. Para sahabat pun bertanya, wa mal harju ya Rasulullah? Apa itu al-harju ya Rasulullah? Nabi menjawab, al-qatlu, pembunuhan dan pembunuhan. Hari ini gara-gara warisan seseorang membunuh saudara kandungnya. Terjadi apa tak? Terjadi. Sebagian orang demi harta warisan dia rela memasukkan orang tuanya ke buih, ke penjara. Dia tuntut orang tuanya. Sehingga orang tuanya ada yang dipenjara gara-gara tuntutannya ke mahkamah. Gara-gara politik saling bunuh membunuh. Hari ini sesama kaum muslimin. Nah, dilakukan konspirasi sehingga terjadi peperangan, pertumpahan darah, perang saudara yang luar biasa. Itu sudah Nabi beritakan jauh hari sebelum beliau wafat. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, ini hadis pertama tentang hadis fitan yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan ini, dan waktu sudah habis. Kita baru satu hadis fitnah. Satu lagi sudah habis, masanya sudah habis. Berarti pada pertemuan lainnya insya-Allah ya. Dan kita belum masuk kepada hadis-hadis Nabi yang menyebutkan bimbingan dan petunjuk beliau untuk umatnya yang berada di akhir zaman. Tapi karena memang kita sudah di akhir zaman, buktinya waktunya sudah habis, masa sudah habis. Perputaran masa yang begitu cepat, baru duduk udah habis masanya. Ya taqarabu zaman, la taqumu sa'ah hatta yataqarraba zaman. Hari kiamat tak terjadi sampai masa itu semakin hari semakin cepat. Baru duduk sudah habis masanya. Apa boleh buat? Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala pertemukan kita kembali untuk melanjutkan sisa pembahasan ini di kemudian hari, dan semoga Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa-dosa kita sehingga kita tak keluar dari rumahnya ini kecuali dalam keadaan sudah terampuni dosa-dosanya, sebagaimana kita memohon kepadanya
sebagaimana ia telah mempertemu dan mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini, agar kembali mempertemukan kita kembali di dalam syurganya pada hari kiamat kelak, ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana atina wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.